Selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian. Saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis sebagaimana dapat dilihat sehingga dapat dinikmati secara audiovisual buat rekan-rekan sekalian. Nah, pada momen kali ini kita tentunya akan masih membahas textbook ortopedinator ya, di tepatnya di bagian bulk fraktur ya, bab fraktur di bagian multi trauma dan fraktur pada dewasa ya, atau pada adult, itu babnya. Kemudian nanti di topiknya terkait dengan bone fracture dan bone healing ya, bone fracture dan bone healing. Nah, yang penting kita bahas pada topik kali ini bahwa ketika fraktur terjadi ya, misalnya saya perbesar sedikit ya. Nah, ketika fraktur terjadi ya, ketika fraktur terjadi, tentunya ada yang namanya pola fraktur yang terbentuk ya. Jenis-jenis fraktur ya, misalnya itu terjadi sesuai dengan mekanisme trauma yang terjadi. Jadi pola fraktur sebenarnya tergantung daya atau gaya apa yang diterima sehingga akan membentuk pola tersebut. Maksudnya misal fraktur transversal ya, berupa garis sejajar ini, sebenarnya ini disebabkan oleh adanya gaya tarik yang berlawanan. Jadi ini disebabkan karena adanya gaya tarik yang berlawanan. Jadi ini disebabkan oleh gaya tarik ya, sehingga gaya tarik ke atas dan gaya tarik ke bawah sehingga mengakibatkan gaya yang namanya fraktur transversal seperti itu. Nah, kemudian kalau gayanya panahnya turun ke bawah ya dan ke atas, nah ini namanya tekanan dari atas dan ke bawah yang kuat disebut sebagai ini kompresi ya. Kompresi ya, ini akan menghasilkan fraktur oblik yang pendek ya, oblik yang pendek. Nah, kemudian kalau misalnya kemudian kita lanjutkan ya. Jadi kalau dia gayanya menekan seperti namanya fraktur kompresi yang menghasilkan namanya gaya kompresi menghasilkan fraktur oblik pendek. Sedangkan kalau gayanya tension ya, tension atau tarikan misalnya ke atas ke bawah, ini akan menyebabkan gaya fraktur transversal. Nah, kemudian saya kasih gampang dulu ya, sudah panah ke atas ya, ke bawah atau saling mendorong, bisa juga oleh gaya ini atau bending ya. Bending itu seperti kayak lipatan, itu gaya tekuk istilahnya ya, bending atau tekuk ya. Tentunya gaya ini akan bisa menghasilkan jenis fraktur butterfly atau berbentuk huruf Y seperti ini ya. Kemudian bending ya menghasilkan butterfly, kompresi menghasilkan oblik ya, butterfly oblik pendek, kemudian tension menghasilkan transversal. Jadi saya ingat itu tergantung dari gayanya. Atas sudah ya, saling tekan sudah, kiri kanan bending sudah, apalagi yang belum gayanya itu yang ini spiral ya. Kalau fraktur spiral ya, nanti maaf, ini namanya gayanya rotasi ya, maaf. Nah, gaya rotasi yang berputar, nah dia akan menghasilkan fraktur yang spiral seperti ini ya, spiral. Jadi ini rotasi menghasilkan fraktur spiral, jadi adanya puntiran yang menghasilkan pola patahan yang pendek seperti itu. Jadi tension menghasilkan gaya tension menghasilkan fraktur transversal, gaya kompresi menghasilkan oblik pendek ya, bending menghasilkan butterfly, kemudian rotasi menghasilkan spiral. Masih ada satu lagi sih sebenarnya, yaitu gaya campur antara rotasi dan kompresi. Nah, rotasi dan kompresi digabung bisa menghasilkan fraktur oblik yang panjang seperti itu. Jadi inilah jenis-jenis fraktur yang dapat terjadi sesuai dengan gaya yang diterimanya ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika fraktur terjadi ada 4 tahap dalam proses penyembuhan fraktur ya, ada 4 tahap dalam proses penyembuhan fraktur. Nah, tapi sebelum saya jelas lebih lanjut bahwa
bone healing ya atau penyembuhan tulang itu ada dua sebenarnya ya. Ada primary healing ya, sama secondary healing ya, secondary healing. Nah, yang saya bahas dulu nih yang secondary healing ya. Nah, secondary healing ini itu ada 4 fase ya, namanya pertama tahap inflamasi, kemudian soft callus ya, kemudian ketiga hard callus, yang keempat remodeling. Nah, ini nih yang terjadi. Nah, pada fase inflamasi, jadi misalnya secara akut tiba-tiba terjadi fraktur misal, nah langsunglah terjadi fase inflamasi, lahirlah semua sel-sel inflamasi yang menuju ke area injury ya, mulai dari mediator inflamasi ya, sitokin lokal. Nah, tentunya akan lahirlah sel-sel inflamasi seperti leukosit dari monosit ya, limfosit, makrofag ya, kemudian aliran sel darah merah yang bocor, trombosit, koping darah. Nah, itu sel-sel inflamasi yang tentunya dalam prosesnya ini muncullah gejala yang namanya gejala inflamasi, yaitu kalor ya, panas, dolor, nyeri, rumor, merah, sama lubor ya, panas ya. Itu khas daripada gejala inflamasi. Sama kemudian kondisi ini tentunya akan ada yang namanya kadar POO2 yang rendah ya, karena di sini sudah putusnya pembuluh darah, makanya menyebabkan tekanan oksigen di jaringan ini sangat rendah sehingga memicu yang namanya angiogenesis ya, angiogenesis. Nah, inilah yang terjadi pada tahap inflamasi. Nah, kemudian setelah beberapa hari hingga minggu ya, fase inflamasi ini akan berkembang ya, yang dimana memasuki fase yang namanya soft callus ya, yaitu kalus lunak, yang dimana ini aktivitas daripada jaringan fibrosa dan kartilago ya, fibrosi dan menjadi kartilago ya, sehingga muncullah namanya soft callus ya, yang dimana kondisi ini nanti akan membuat tulang menjadi minim gerakan ya, tidak bisa bergerak leluasa lagi. Pada fase inflamasi bisa gerakan sana sini, tapi kalau fase ini sudah membuat tulang itu menjadi sedikit terfiksasi. Nah, sehingga nanti penting untuk ini terjaga imobilisasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi ini membuat ini ya, ujung tulang tidak lagi bergerak bebas ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hard callus ya. Jaringan fibrokartilago itu nanti akan terbentuk menjadi namanya woven bone ya, woven bone atau tulang anyaman ya, melalui esophageal encontrol dan intramembranous ya. Jadi jaringan kartilago ini nanti akan tentunya akan menjadi woven bone ya, atau tulang ya, sudah terbentuk tulang dia. Sayangnya tulang ini masih anyaman ya, belum ada serat-serat tulangnya, masih random ya, belum lurus ya. Kondisi inilah yang sebenarnya memicu nanti akan ada fasenya yang namanya osifikasi encontrol sama intramembranous. Jadi sebenarnya tergantung lokasi tulangnya. Kalau misalnya frakturnya terjadi pada tulang-tulang panjang, terjadi yang namanya osifikasi encontrol. Tapi kalau misalnya di tulang-tulang pendek ya, seperti scapula, kemudian sternum, costa, nah itu osifikasi intramembranous yang akan kita bahas di bab yang lain ya. Kemudian sampailah yang ke tahap keempat, namanya remodeling, yang terjadi dalam fase bulan hingga tahun, yang dimana ini terjadi konversi woven bone menjadi lamellar bone, dimana dia punya serat-serat tulang itu sesuai dengan biomekanika fungsinya ya, sudah terbentuk. Nah, karena menurut hukum Wolff, pembentukan tulang itu merupakan respon terhadap beban mekanik yang diterimanya. Nah, makanya inilah prinsip dari dilakukannya early weight bearing ya. Jadi memberikan beban pada tulang yang fraktur sehingga tulang tersebut kuat agar sel-sel yang terbentuk itu mengikuti pola fraktur yang diinginkan. Jadi itulah fase-fase yang terkait dengan secondary healing. Nah, kemudian pada kasus primary healing atau penyembuhan tulang primer, prinsipnya di sini adalah tidak adanya kalus ya. Maksudnya apa? Tidak adanya kalus karena proses imobilisasi yang terjadi itu tidak ada yang namanya ruang kosong ya.
atau dia punya strain teori di bawah 2% ya, atau regangannya jadi betul-betul rapat. Nah, ini terjadi pada penyembuhan primer. Biasanya fragmen tulang yang direduksi secara anatomis, jadi betul-betul tulangnya itu dirapatkan, tidak ada ruang, misalnya dengan pad and screw ya, yang sangat rapat. Nah, distabilkan dengan fiksasi kompresi. Nah, ini intinya, jadi dilakukan pengembalian secara anatomis dan fiksasi kompresi sehingga sembuh langsung tanpa pembentukan kalus ya, seperti itu. Itu untuk primary union. Biasanya terjadi pada fraktur-fraktur intra artikular ya, fraktur-fraktur persendian ya, ini yang harus terjadi primary union ya, karena betul-betul harus direduksi secara anatomis seperti itu. Nah, kemudian uh, kemudian kemudian terkait dengan materi strain tolerance. Jadi ini terkait dengan diferensiasi jaringan dalam celah fraktur itu bergantung pada tingkat regangan atau strainnya. Jaringan yang lebih kaku seperti tulang membutuhkan lingkungan dengan strain yang jauh lebih rendah untuk terbentuk. Jadi prinsipnya ya, ada yang namanya strain. Strain itu adalah regangan ya, regangan. Jadi kemampuan batas ambang regangan dalam penyembuhan tulang. Jadi strain ini nanti yang akan menentukan batasnya. Jadi misal pada tahap inflamasi strain itu mungkin masih di atas 90 sampai 100%. Jadi pergerakan regangannya ini masih longgar ya. Sedangkan kalau sudah terbentuk kalus itu range-nya strain-nya harus di bawah 10% ya. Dia punya strain di bawah 10%. Nah, karena kalau misalnya melebihi daripada strain 10% nanti penyembuhan fraktur tidak dapat terjadi karena sel-sel yang sudah terkoneksi ini akan mengalami kerusakan karena peregangannya melebihi ambang batas. Itulah yang namanya strain tolerance seperti itu. Nah, nanti seiring dengan perkembangannya strain itu semakin kuat, jaringan yang terbentuk menyebabkan strainnya makin kecil ya, dimana misalnya kalau sudah hard kalus bisa sekitar strainnya sekitar 2 sampai 5%. Nah, kondisi ini yang betul-betul strainnya rendah atau teoris toleransi strainnya semakin kecil. Jadi kalau misalnya di atas pergerakan lebih dari 55% pergerakan bisa menyebabkan hard kalus atau woven bone ini rusak. Jadi maksimal 2 sampai 5% pada woven bone. Lewat dari itu sudah tidak melewati daripada toleransi strainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai pada remodeling hingga tulang, itu kekakuan yang betul-betul kuat yaitu setidaknya di bawah daripada 2%. Makanya penting untuk fraktur-fraktur intraartikular atau fraktur pada persendian itu harus memiliki strain yang cukup rendah. Nah, karena itu harus betul-betul memungkinkan untuk pergerakan seperti itu. Sama hal dengan prinsipnya mengapa pada primary bone healing itu tidak terbentuk kalus, karena kalus terbentuk ketika ada strain di situ yang di atas 2%. Makanya kalau sudah di bawah 2% itu tidak, misalnya ada fiksasi di bawah 20% pergerakan ya tentunya tidak akan terbentuk kalus di situ, sehingga itulah disebut namanya primary bone healing seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya lagi terkait dengan hukum Wolff ya. Hukum Wolff ini adalah tulang tumbuh itu adalah merespon terhadap beban mekanik yang diterimanya. Jadi ketika tulang yang fraktur itu akan mengikuti beban mekanik yang diterimanya. Jadi semakin selama fase penyembuhan luka, makanya penting untuk memberikan beban yang terkontrol ya, atau beban aksial terkendali ini. Jadi selama penyembuhan luka penting untuk memberikan beban yang terkontrol ya, sesuai dengan kekuatan tulang, sehingga tulang yang dibentuk itu betul-betul kuat, karena nanti pertumbuhan tulang itu merespon terhadap beban mekanik yang diterimanya. Jadi serat-seratnya itu atau susunan tulangnya itu akan langsung menyatu sesuai dengan pola yang sesuai dengan biomekanika daripada lokasi tulang tersebut. Nah, seperti itu, sama dengan tadi beban aksial terkendali. Nah, mungkin sedikit ketinggalan bahwa kalau terkait dengan primary union ini langsung menggunakan penyembuhan lokanya namanya
sistem haversian ya. Jadi itu penyembuhan tulangnya itu langsung terkoneksi antara havers atau osteon-osteon yang menyatu seperti itu. Kemudian terkait dengan faktor penyembuhan luka ya, tentunya ini beberapa faktor komorbid yang membuat luka itu sulit sembuh ya. Di antaranya ini penyakit sistemik seperti diabetes mellitus ya. Penyakit diabetes ya, yang dia merupakan komplikasinya bikin angiopati dan neuropati ya, sehingga menghambat proses migrasi biologis tulang. Kemudian gaya hidup seperti merokok, malnutrisi ya, kekurangan vitamin D, vitamin C atau penggunaan tembakau yang menghambat pembentukan kalus dan penyatuan tulang. Kemudian faktor obat-obatan, penggunaan kortikosteroid jangka panjang ya, serta usia ya, itu akan tentunya semakin tinggi usia penyembuhan luka justru akan menurun, beda dengan usia produktif. Nah, kemudian tambahan bahwa pemulihan jaringan pentingnya pemulihan jaringan lunak dan gerakan dini ya, bahwa tentunya early motion selama fase setelah fraktur ini mempercepat reorientasi bundel kolagen serta meningkatkan ukuran densitas fibril pada ligamen tendon yang cedera. Jadi misalnya untuk manfaat terhadap tulangnya ketika dilakukan early motion ya, tulang-tulang yang fraktur tersebut nanti akan mengalami orientasi bundel kolagen sesuai dengan arah serat yang diposisikan atau gerakan-gerakan fisiologis yang dilakukannya seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya juga pemadatan fibril ya pada ligamen dan tendon yang cedera ketika melakukan early motion dengan prinsip ya, tentunya memiliki ini nih beban aksial atau yang terkendali seperti itu. Dan early motion juga ini penting untuk mencegah kekakuan sendi ya, karena fiksasi yang stabil memungkinkan mobilisasi labioaksial untuk mencegah atrofi otot. Kekakuan sendi yang sering terjadi akibat imobilisasi yang lama seperti itu. Jadi demikian terkait dengan topik textbook Nature bab fracture and multitrauma in adult. Kemudian di topiknya di bone fracture dan bone healing ya. Demikian, semoga bermanfaat.